Jadi aku tuh sempat belajar di Bangkok di tahun 2019. Aku di situ 1 tahun. Jadi sehari-hari aku kalau misalnya makan lunch itu tuh selalu di food court di mall samping sekolah. Setiap hari aku ke situ. Jadi aku selalu ke situ. Rata-rata semua food stall yang di situ tuh aku udah cobain. Dan menurut aku salah satu yang stand out is the Thai boat noodle. Pas pertama kali aku lihat itu kayak aku lewat stallnya, kan banyak tuh stallnya, right? I was walking around terus ada stall yang ini, aku lihat menarik, udah cobain gitu untuk pertama kalinya. Jadi aku iseng-iseng coba dan ternyata enak banget. Kalau misalnya orang Indonesia kan mungkin kayak kebiasa makan bakmi itu kan kayak oh ya udah tambahin cabai doang atau merica terus udah gitu kan. Kalau misalnya Thai boat noodles ini tuh yang bener-bener membuat aku kayak menarik ya. Mereka tuh kayak taruh sayurannya di samping like morning glory, basil, toge, chili flakes yang hitam, terus acar, kayak banyak banget kondimennya. Jadi pas waktu lihat pertama kali itu kayak bingung, kayak aduh kira-kira gimana ya cara makannya. Jadi aku cuma ambil kondimen on the side, terus cobain dulu. Oh rasanya ternyata gini nih, tapi preference aku sukanya kayak gini, ya udah tambah-tambahin sendiri. Menurut aku hidangan Thai boat noodles for me it's a very interesting dish. Karena pas waktu pertama kali aku cobain pun aku nggak tahu mereka tuh pakainya apa. Kok bisa sih kuahnya setik ini? Kok bisa sih segurih ini? Mereka tuh pakai apa? Masih belum kepikiran. Cuman taunya ya mie, bakso, jeroan-jeroan sama sayuran on the side. Tiba-tiba pas kelas Thai cuisine sempet belajar sekali that recipe, walaupun nggak seotentik yang biasanya yang pakai the feeling that we know now gitu loh. Ternyata aku pertama kali coba yang the clear one from school, oh ternyata rasanya enak juga gitu. Jadi the two versions of Thai boat noodles itu from there discovery baru buat aku, kayak oh ternyata bisa kayak gini dan ternyata juga bisa clear. Setelah nanya-nanya teman-teman dan lain-lain di kelas itu juga, aku nanya, emang yang biasanya di food court kita makan tuh mereka pakai apa sih? Oh, they use pork blood. Terus saya kayak, pork blood? Kayak yang cair gitu. Ya, pork blood yang cair, mereka campur di kuahnya gitu. Oh, no wonder. Kayak bisa segurih, sekental, dan kayak tiba-tiba kayak warna ungunya itu bisa muncul. Dan itu kayak menurut aku amazed banget gitu loh kok. Oh kok bisa ya orang kepikiran buat kuah itu base-nya itu ada darah. Di saat aku udah pulang dari Thailand, aku kan sempet belajar di Paris juga. Went to Indo, never had a chance to go back anymore. COVID, terus udah masuk ke dalam dunia media, content creating dan lain-lain tuh aku udah nggak pernah ada waktu untuk pergi lagi. Dan sempet ada rasa kangen gitu. Dan tiba-tiba pas waktu COVID udah agak reda, orang-orang udah mulai pergi ke Bangkok lagi, mereka cobain makanan Thailand. Nah tiba-tiba boat noodles nge-hit nih. Setelah thinking about it, I decided to open one here gitu. Karena personally aku juga suka banget dari semua resep-resep yang aku dapat dari sekolah. Kita tuh dapat satu buku kan. Resep-resep yang untuk aku stand out atau aku suka banget. Aku taruh bintang di sampingnya. Jadi kayak I draw a star beside the recipe. Jadi kalau misalnya aku udah pulang ke Indo, aku mau recook, aku udah kayak tahu yang mana yang aku beneran suka banget, yang ada bintangnya. Dan kebetulan Thai boat noodles tuh ada bintangnya gitu. Terus aku taruh di list, to-do list aku tuh iseng-iseng kayak the things that I want to do in the future kan. Salah satunya buka Thai boat noodles stall. Kalau di Indonesia kita sadar kalau misalnya majority-nya itu Muslims. Ada juga yang Christians. So they don't consume pork, mereka juga nggak consume darah. Itu challenge terbesar aku sih. Untuk kayak buat totally halal, no arak, no blood, itu challenge yang besar banget buat aku. Kita R&D berkali-kali di situ, di mana kita harus perfect the recipe. And we have to make sure that cukup mendekati dengan apa yang kita makan di Bangkok gitu. Dan untuk orang-orang yang pergi ke Bangkok, untuk para Muslims and the Christians, like mereka mungkin nggak tahu isinya itu ada apa aja yang mereka makan di Bangkok, and I want to make sure that it's safe to eat here in Sanur. Mungkin selanjutnya itu cara edukasi customer, karena nggak semua orang bisa ngerti konsep kita gitu loh. This is a very new concept, very authentic, very traditional, dan
mungkin challenge terbesar itu ya membuat customer terima konsep ini, dan ya pada akhirnya kan it's about idealism and consumerism and stuff like that kan. Jadi kita harus cari jalan tengahnya di situ. Menurut aku orang Indonesia tuh suka sesuatu yang baru. Tapi barunya tuh harus yang make sense in a way. Jadi mungkin secara tidak langsung I feel like Sanuk udah membuat beberapa orang lah at least kayak ngerti, oh jadi di Thailand tuh otentiknya ternyata begini ya. Dan mungkin kalau misalnya untuk kalian yang nggak tahu backstory-nya itu, it's really because di Thailand tuh famousnya ya the floating market, di mana orang-orang tuh jualan di perahu. Dan untuk ibu-ibu yang jualan di perahu gitu, kalau misalnya mereka jual yang porsi besar, it's risky gitu loh. Kalau misalnya mau kasih ke orang online, and it can fall. Dan dari situlah mereka muncul ide-ide buatnya porsi-porsi kecil. Dan mungkin dari situ muncul beberapa restoran yang buka memang online karena mungkin lebih convenient ya. Tapi mereka tetap ikutin tradisionalnya yang porsinya kecil-kecil, dan mereka mulai booming-nya dari situ, dan hype-nya dari situ ya. Menurut aku itu konsep yang lumayan menarik ya, karena it's also fun. You can be proud of it, kayak kalian makan berapa mangkok bisa dipamerin. It's something to share to everyone with positive only, right? Positive feelings only, nggak ada kayak anything wrong about it. Jadi aku decide untuk buka konsep itu di sini, karena di sini juga masih belum ada.